Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak atau Ibu Guru yang saya hormati. Di video kali ini saya akan menganalisis novel yang berjudul Dilan 1990. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Niputu Nadia Iyasari, nomor absen 28 dari kelas 12 IPS 3. Sekarang kita akan menganalisis novel Dilan 1990. Pertama, saya akan memberitahu identitas novel. Judulnya Dilan 1990, penerbit Pastel Books, penulis Vidi Baik, genre roman, tahun terbit 2014, jumlah halaman 348 halaman. Tema yang diangkat adalah kehidupan remaja di kota Bandung pada tahun 1990-an. Selanjutnya saya akan menceritakan sedikit sinopsis dari novel ini. Novel ini menceritakan sebuah kisah seorang perempuan yang bernama Milea. Milea merupakan seorang murid yang baru saja pindah dari Jakarta. Ketika Milea pergi menuju sekolah barunya di Bandung, dia dihampiri dengan teman laki-laki yang satu sekolahan dengannya. Temannya itu adalah orang yang suka meramal. Laki-laki yang suka meramal itu berkata bahwa mereka berdua akan bertemu besok di hari Minggu. Pada awalnya Milea acuh dengan lelaki itu, tapi dia merasa terganggu karena setiap hari laki-laki itu selalu saja menghampirinya dan membuat dia senang ketika bertemu dengannya. Milea mencari tahu tentang laki-laki itu. Ternyata laki-laki itu bernama Dilan. Dilan adalah seorang anak geng motor yang diberi jabatan sebagai panglima tempur. Di sekolah dia memiliki teman yang bernama Pian, di mana Pian ini juga adalah anak geng motor. Suatu hari Dilan ingin menemui Milea dengan menemani Milea pulang naik angkot. Dilan berbisik, "Milea, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Tidak tahu sore, tunggu saja," kata Dilan. Kata yang diucapkan Dilan membuat jantung Milea berdetak dengan sangat kencang. Milea kaget dengan apa yang diucapkan Dilan. Dan dengan diam Milea mendengar ucapan Dilan. Saat itu juga Milea teringat dengan pacarnya bernama Benny yang tinggal di Jakarta. Dilan mendekati Milea memakai cara yang unik, romantis, dan tak biasa. Karena hal itu Milea terus memikirkannya. Dilan juga sering memberikan hadiah kepada Milea seperti coklat melalui pos, membawa seorang tukang pijat saat Milea sedang sakit, dan saat Milea ulang tahun, Dilan memberi kado sebuah TTS atau teka-teki silang. Yang lucunya, TTS itu ada tulisan "Selamat Hari Lahir Milea. Ini aku persembahkan hadiah untuk kamu, hanya sebuah TTS. Tapi semuanya sudah aku isi karena aku tidak ingin kamu jadi pusing mengisi TTS ini," tulis Dilan. Seiring berjalannya waktu dan Milea pun semakin akrab dengan Dilan. Milea tahu beberapa hal tentang Dilan dari temannya yang bernama Wati, sepupu Dilan sekaligus teman Milea. Selain itu, Dilan juga sering berkunjung ke rumah Milea dan bertemu dengan ibunya Milea. Suatu hari, sekolah Milea mendapatkan kesempatan untuk mengikuti acara cerdas cermat yang diselenggarakan oleh TVRI. Para siswa yang tidak mengikuti lomba boleh untuk memberikan semangat kepada teman-temannya yang ikut lomba. Dengan ikut ke Jakarta, mereka harus menyemangati teman-temannya. Milea pun ikut. Dia sudah memiliki rencana untuk bertemu pacarnya Benny di Jakarta. Milea lama menunggu Benny yang janji akan bertemu dengannya di TVRI. Akan tetapi, Benny tidak datang juga. Pada akhirnya, Milea pergi untuk makan bersama temannya Wati dan Nandan. Ketika itu, Benny datang dengan penuh emosi dan amarah melihat Milea makan dengan Nandan, teman sekelasnya. Hubungan mereka kandas ketika itu juga. Dalam beberapa hari, Benny mengajak Milea untuk kembali menjadi pasangannya, tetapi Milea menolak karena dia tidak ingin terjadi hal seperti itu lagi. Tidak lama kemudian, akhirnya Milea bertemu dengan bundanya Dilan. Ternyata bundanya Dilan akhirnya sama seperti Dilan. Bundanya Dilan pun senang dengan Milea, jadi bundanya Dilan memberikan dukungan penuh agar mereka berpasangan. Lalu setelah
menghabiskan sehari bersama, mereka berdua pun resmi menjadi seorang kekasih. Sampai-sampai Dylan juga membuat surat resmi dan disahkan menggunakan materai yang isinya seperti teks proklamasi hari jadinya Milea dan Dylan. Baik, itu saja sinopsisnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakter dari tokoh utama dan tokoh lainnya. Karakter tokoh utama yang pertama ada Dylan. Dylan adalah sosok remaja kelas 2 SMA yang memiliki karakter sendiri yang otentik, penuh akan teka-teki dan suka membuat terkejut. Cerdas, memiliki jiwa revolusioner, tapi Dylan juga adalah orang yang humoris, jahil dan aktif. Nah, yang kedua ada Milea. Milea mempunyai karakter atau sifat yang cuek, pemberani, mandiri, tegas dalam mengambil keputusan, cepat untuk menyesuaikan diri, dan selalu mengakui kesalahannya bila ia salah. Nah, untuk karakter lainnya ada Wati. Karakter Wati merupakan seorang gadis asal kota Bandung yang pengertian saat berbicara pasti menggunakan aksen Sunda. Wati adalah teman sekelas Milea, di mana Wati orang yang sangat pengertian. Selanjutnya ada Nandan. Nandan adalah orang yang pengertian juga dan sabar dan juga tegas. Dan Nandan itu adalah seorang ketua kelas di sekolahnya. Lalu ada Benny. Benny adalah mantan kekasih Milea, di mana Benny adalah orang yang arogan dan terlalu cepat untuk mengambil keputusan. Lalu selanjutnya ada Pian. Pian adalah teman satu gengnya Dylan. Dia memiliki karakter yang cuek dan suka menolak. Lalu ada Bunda Nadia. Bunda Nadia mempunyai karakter yang sangat pengertian dan penyayang. Lalu ada Ibu Milea. Sama seperti Bunda Dylan, ibunya Milea juga memiliki karakter yang pengertian dan tegas. Untuk amanat dari novel ini merupakan dasar terciptanya kebahagiaan untuk manusia. Selain itu, bagi laki-laki bila bersikap baik kepada perempuan dan Milea, laki-laki diperintahkan untuk melindungi dan menjaga perempuan, apalagi Milea sebagai seorang wanita yang disukai Dylan. Pada novel ini juga mengajarkan kita segala sesuatu yang berasal dari niat dan usaha sungguh-sungguh akan menghasilkan apa yang kita inginkan. Untuk nilai-nilai yang terkandung dalam novel ini adalah nilai-nilai budaya, di mana bahasa, logat, dan juga sentuhan karakternya sangat kental dengan budaya Bandung. Dan yang terakhir, pendapat saya terhadap isi novel ini adalah novel ini sangat menarik karena dengan kita membaca novel ini terasa di nuansa 1990-an. Selain itu, novel ini tidak membuat kita bosan saat membacanya. Lalu novel ini sangat cocok untuk remaja-remaja SMA. Lalu senang dan duka yang dialami tokoh kalian pasti akan ikut merasakan saat kalian membaca novel ini. Baik, sekian video dari